Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Iya, Kak Yuka berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Yuka mau bercerita ya. Nah, kalau nggak kerasa besok itu sudah tanggal 12. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah masuk sekolah lagi. Terus gurunya baru, temennya juga baru. Ya, meskipun guru dan teman baru tapi belajarnya tetap di rumah ya. Kalau kita tahu sekarang kasusnya COVID ya, waduh, menakutkan sekali. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan juga kita belajar di rumah dulu. Semuanya kita lakukan dengan online. Kalau mau pergi-pergi ditahan dulu ya. Adik-adik ya, bilang sama mama papanya, gak usah pergi dulu ya. Kita tetap di rumah aja, melakukan kegiatan yang menyenangkan di rumah ya. Oke adik-adik, kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yang di rumah? Iya, siap semuanya ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, Tuhan itu memelihara setiap kita ya. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk kita dan juga keluarga kita. Mari bersama-sama kita akan mengawali pujian kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Senin Selasa, Tuhan adalah Raja kita yang memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus setiap nafasku. Setiap Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Lebih kencang lagi nyanyinya. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segala. Setiap nafasku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Oke adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau setiap nafas kami Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari di mana Engkau terus memelihara kami. Dan kami bersyukur di hari Minggu pagi ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, setiap kita anak-anak Tuhan sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran ya, yang taat sama Tuhan. Oke, kita akan melanjutkan puji-pujian kita masih dengan semangat. Kak Yuka undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Yuk dengan bersukacita bertepuk tangan kita menyanyikan pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan. Apa adik-adik? Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya. Jawab ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, oh giranglah. Oh giranglah. Yuk kita semua melambaikan tangan kita. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Yuk kita mau ganti dengan namamu, boleh papa dan mama ya adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, kita bersama-sama sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita, karena kita memiliki Alkitab itu adalah buku yang terindah. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari
Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali ya Ibu hari ini bisa menyapa anak-anak semuanya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Sudah siap? Wah, kalau sudah siap, coba dilihat Alkitabnya. Sudah ada belum? Nah, kayak Ibu begini, siapkan Alkitabnya. Periksa hati kita, sudah siap menerima firman Tuhan? Wah, luar biasa, ternyata sudah oke semuanya ya. Kalau sudah oke semuanya, kita mau berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, supaya Tuhan menolong kita semuanya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik, kami boleh mengerti dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati Ibu sih, berkati kami semuanya yang akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo Lin, sudah waktunya ibadah loh. Aduh, ini lagi sibuk kan sama HP. Ayo, cepetan. Ini loh Bu, ini masih rapikan ini tas-tasnya Bu. Ayo, ditinggal dulu, ibadahnya sudah Iya bentar selesai Bu. nanti. Iya bentar Bu, ini kan bentar lagi udah selesai. Ya. Ya. Aduh. Loh, cepetan. Iya Bu, telat bentar ini. Bu. Iya bentar lagi selesai kok. Wah, ini ibadah online terus jadi malas. Lebih asik buat yang lain daripada ibadah online terus. Ya. Anak-anak, tadi sudah perhatikan drama ya? Bagaimana tadi? Iya, Lin itu terlalu sibuk dengan kegiatannya. Walaupun saat ini hanya di rumah saja. Sampai-sampai dia lupa untuk beribadah. Dia lupa mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, walau kita sibuk, jangan sampai kita malas untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk anak-anak, tema ibadah kita hari ini adalah dengarkanlah aku. Apa? Yuk diulang sama-sama. Dengarkanlah aku. Ya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca bersama-sama ya. Alkitab yang sudah disiapkan tadi. Nah, kita baca bersama. Dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini cerita tentang Maria dan Marta. Itu judulnya ya, Maria dan Marta. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu enggak? Wah, luar biasa. Ternyata semuanya masih ingat ya. Hebat anak-anak memang. Iya betul, ceritanya tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus itu siapa? Siapa? Ayo. Masih ingat? Oh iya, Lazarus itu saudaranya Maria dan Marta. Maria dan Marta ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian dia sampai di sebuah kampung. Ingat, kampung apa yang Tuhan Yesus datangi pada saat itu? Ingat minggu lalu? Oh iya betul, di Betania. Tuhan Yesus di Betania diterima oleh Maria dan Marta. Seperti biasanya, kalau ada orang datang, ada tamu, mereka itu pasti sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Betul kan? Saat itu mungkin Marta juga sama. Dia sibuk membuat minum, membuat makan, menyiapkan tempat buat mereka beristirahat, dan lain sebagainya. Marta sangat sibuk sekali, sehingga dia sampai capek. Akhirnya Marta melihat Maria saudaranya yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia lihat, loh Maria ini kok diam saja. Maria mendengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Akhirnya Marta ini jengkel sama Maria. Pikir Marta, enak saja, Maria kok tidak mau membantu aku melayani Tuhan Yesus. Padahal aku ini sudah sibuk sekali, sampai capek dalam melayani Tuhan Yesus. Lalu Marta datang kepada Tuhan Yesus dan bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani engkau seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Anak-anak, ketika Maria bilang kepada Tuhan Yesus tadi, apakah Tuhan Yesus marahi Maria? Karena Maria tidak membantu Marta? Nah, ternyata tidak loh. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus itu tidak memarahi Maria. Justru Tuhan Yesus membela Maria karena dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan mempelajari ajarannya, memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih satu hal yang paling penting dalam dirinya, yaitu apa? Ia mendengarkan Tuhan Yesus, dan itulah yang menyenangkan Tuhan Yesus. Daripada Marta yang menyibukkan diri dengan banyak hal dan yang lain-lain. Nah, seperti yang di drama tadi ya, yang kita lihat, Lin sibuk sekali dengan hal-hal yang lainnya. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mau beribadah. Anak-anak, pada masa pandemi seperti ini, mungkin kita itu sibuk dengan sekolah online. Banyak sekali tugasnya, harus buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Apalagi sudah mau masuk sekolah, ya, banyak yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, masih liburan, kita menyibukkan diri karena kita itu jenuh, kita sudah bosan. Segala sesuatu harus melalui online.
ibadah online, sekolah online, akhirnya kita juga malas mengikuti ibadah. Kita malas mendengarkan firman Tuhan. Lebih baik kita melakukan hal yang lainnya saja. Anak-anak, seperti Maria tadi, ketika dia mau duduk, dia mendengarkan Tuhan Yesus, mempelajari dan mengerti serta menerapkan firman Tuhan, itulah menjadi kesenangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, jika Maria memilih hal yang baik, yaitu satu yang sangat perlu, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, sebuah iman itu timbul dari pendengaran, kemudian percaya dan menerima keselamatan dari Kristus. Tuhan ingin selalu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya kepada Dia yang sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita supaya kita diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Anak-anak, ayo mulai sekarang kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan ya, jangan malas mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Melalui ibadah, melalui membaca Alkitab, melalui saat teduh yang kita lakukan, yang Ibu sih biasanya kirim saat teduh buat kita semua dan lain-lain sebagainya. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ya, pasti anak-anak GP Kris ini anak-anak yang hebat. Pasti semuanya mau melakukan firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Siap? Luar biasa, ternyata sudah siap semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami menjadi Maria yang mau duduk diam di kaki-Mu dan mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, mau mendengarkan Engkau dengan kesungguhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini hari lepas hari dan menjadi kekuatan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Senangnya dalam minggu ini ada teman kita yang berulang tahun loh. Siapa yang merasa ulang tahun dalam minggu ini? Angkat tangan. Sambil berdiri boleh. Wah, biar tinggi ya. Wah, sudah kelihatan, itu senang sekali ya. Ya, tanggal 8 Juli yang berulang tahun adalah Kesia. Dan tanggal 11 Juli hari ini yang berulang tahun adalah Jennifer. Nah, senang ya. Selamat ulang tahun Kesia dan Jennifer. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa ya. Kita berdoa untuk teman kita yang berulang tahun, kita juga berdoa untuk kita semuanya. Ya, yuk siapkan hati kita, siapkan diri kita duduk yang manis, tidak lari kemana-mana. Kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah kembali. Kami bersyukur jika Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan bagi semuanya. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita jika dalam minggu ini ada teman kami yang berulang tahun, yaitu Kesia dan Jennifer. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun bagi mereka. Berkati teman kami Kesia, biarlah dalam masa kecilnya Tuhan akan senantiasa menolong dia, memberikan kesehatan, kekuatan bagi dia. Dalam sekolahnya Tuhan senantiasa memberikan semangat
sehingga Kesia boleh menjalani akan sekolah dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua, Tuhan tolong berkati supaya kedua orang tuanya pun juga boleh dapat mendidik, mengarahkan Kesia untuk hidup takut akan Tuhan. Begitu juga dengan Jennifer. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menambahkan 1 tahun bagi Jennifer. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati senantiasa untuk Jennifer dalam kesehatannya. Berkati juga imannya, berkati untuk sekolahnya, supaya Jennifer tetap diberikan semangat, diberikan kerajinan untuk boleh tetap mengikuti sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk kedua orang tuanya, Tuhan tolong supaya kedua orang tua Jennifer ini pun juga boleh tetap mengarahkan mendidik Jennifer untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk semua anak-anak GB Kris. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam masa-masa pandemi seperti ini kami rindu Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga mereka dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa jika sebentar lagi anak-anak kami juga akan mau masuk sekolah, Tuhan berkati supaya mereka juga diberikan kerajinan, mereka diberikan keseriusan, semangat untuk boleh tetap mengikuti secara sekolah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan menolong bangsa kami yang sampai pada saat ini bangsa kami masih bergumul dengan adanya COVID-19. Kami rindu Tuhan tolong supaya segala sesuatu yang dilakukan, kebijakan-kebijakan dari bangsa kami ini boleh membantu bangsa kami, boleh membantu masyarakat Indonesia untuk terbebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, bangsa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengikuti ibadah dengan baik, ya. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Tetap lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya iman kita semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan masih ingat ya pesan ibu, tetap kalau kita melakukan aktivitas kita, jangan lupa kita selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.